Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Aulia Sandra A40120117. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi tentang pendidikan Pancasila yang relevan dengan kondisi hari ini, yaitu di era globalisasi. Sebagai salah satu negara yang terbuka terhadap setiap perubahan lingkungan strategis, Indonesia sangat terpengaruh oleh arus globalisasi yang melanda seluruh negara-negara di dunia. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi merupakan sebuah keniscayaan sehingga harus diterima sebagai kenyataan sejarah. Yang perlu dilakukan saat ini sebenarnya adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh globalisasi. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu bahasa kasta Brahmana. Sedangkan bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakreta. Panca artinya 5, sila artinya batu, sendi, alas, dasar. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, Pancasila diartikan sebagai berbatu sendi 5 atau dasar yang memiliki 5 unsur atau 5 tingkah laku yang penting. Secara historis, proses terbentuknya Pancasila dapat dilihat dari persiapan sidang BPUPKI yang diusulkan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat membahas dasar negara Indonesia yang kemudian menghasilkan 3 pemikiran besar, yakni M.R. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Secara terminologis, Pancasila yang sah adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di era globalisasi yang penuh dengan peluang dan tantangan, Pancasila masih relevan bagi bangsa Indonesia, baik sebagai ideologi negara maupun sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila akan menjadi sistem nilai bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi yang penuh dengan muatan ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ideologi Pancasila sangat cocok dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia yang heterogen, plural, dan beraneka ragam kultur. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Inilah yang membedakan dan menjadi keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Sebagai dasar negara, Pancasila merepresentasikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sangat kompleks sehingga dapat terwadahi dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara. Dihadapkan pada nilai-nilai global barat yang muncul di era globalisasi, sila-sila Pancasila merupakan filter yang dapat menjadi penjaring dan penyaring bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pilar-pilar penting dalam membentengi masyarakat Indonesia di tengah serangan nilai-nilai universal yang berasal dari barat akibat arus globalisasi. Dalam konteks Indonesia saat ini, Pancasila tengah dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar berupa globalisasi. Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi secara drastis telah mentransendensi batas-batas etnis bahkan bangsa. Jadilah Indonesia kini tanpa bisa dihindari dan menghindari menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di belahan dunia lain,
akan langsung diketahui atau bahkan dirasakan akibatnya oleh Indonesia. Sebaliknya, sekecil apapun peristiwa yang terjadi di Indonesia, secara cepat akan menjadi bagian dari konsumsi informasi masyarakat dunia. Pengaruh dari globalisasi ini dan demikian begitu cepat dan mendalam. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.